Halo, kembali lagi di channel YouTube Torik Cetara Super Mega Bintang. Seperti biasa di video kali ini gue bakal melakukan bikin konten yang namanya itu adalah Bacot Podcast. Nah, di video Bacot Podcast kali ini di sini gue kehadiran bintang tamu, salah satu teman juga di Sahabat Korea 2020. Bang Ron, Bang Ron. Temen gue ini adalah dia dance cover juga dan ya tentang dunia Korea dia udah tahu juga lah, tapi berhubungan dengan dance nih karena konten yang gue buat itu jarang banget ada unsur dance-danceannya. Nah, dan batu gede besdak ya adat gue. Sesulit apa sih untuk jadi dance cover K-pop gitu kan? Mari kita langsung perkenalkan aja nih salah satu teman gue. Ayo perkenalkan dirinya. Annyeong. Subscribernya Torik Opa Cetar yang membahana Super Mega Bintang, entah apalah itu namanya. Ya. Apal dong itu semua gelarnya. Oke, kenalin aku biasa dipanggilnya Tea ya. Biasa dipanggilnya Tea. Terus umurnya masih 20-an awal. Sekarang sih kayak sibuk lagi kuliah aja, Fakultas Hukum, sama kita joget-jogetan ala K-pop lah ya. Dance cover dong, jangan. Udah kayaknya itu aja dulu ya. Nah, oke, dance cover aja khususnya K-pop. Nah, kalau boleh tahu nih sekarang dari kegiatannya masih kuliah. Iya. Kuliah. Fakultas Hukum dong. Mantap nih anakku tahu nih dia, tapi walaupun belajar tentang hukum tetap Korea tetap lanjut, tetap main ya kan. Oke. Di Universitas Pamulang di Tangerang Selatan. Oke. Pasti tahu. Almet Biru. Pamulang University. Apa ya? Main kan kemana-mana. Oke. Bentar ya. Oke, sekarang kita lanjut aja nih masuk ke pertanyaan ya. Kita langsung mulai podcastnya. Kita bakal kepo-kepo tentang kehidupan seorang dance cover gitu. Karena gue jujur ya, walaupun gue mikir, emang kesulitan apa sih untuk melakukan dance cover gitu kan? Apa gerakannya lama atau mungkin kesulitan-kesulitan yang dialami oleh para dance cover gitu. Tapi sebelum itu, gue pengen tanya dulu nih sama awal mulanya suka Korea tuh tertarik gara-gara apa sih? Awal kayak gue tertarik dengan Korea, nah awalnya gara-gara apa tuh? Bisa diceritain nih? Oke, boleh. Awal-awalnya tuh di tahun sekitar 2008 ya, 2008-2010 itu di awal-awal Big Bang muncul. Wah, awal Big Bang muncul. Nah, VIP nih, VIP. Terus kayak yang ngelihat Korea tuh awalnya tuh kayak yang aneh gitu. Kok mukanya sama semua sih gitu. Tapi pas kayak kok mukanya sama semua sih, oh ini loh G-Dragon, oh ini loh gitu, meskipun udah dihafalin tapi kok setiap dia comeback terus warna rambutnya berubah, gayanya berubah, vibes-nya tuh jadi kayak sama semua gitu. Nah awal-awalnya tuh kayak yang enak juga loh lama-lama lagunya, apalagi kan lagunya dari Big Bang sendiri kan kayak yang hip hop banget gak sih, ya kan, hip hop banget kayak jedak-jeduk gitu. Iya, swag banget, gayanya juga kayak yang dulu juga anak hip hop kan, jadi itu kayak yang langsung nyatu gitu, terus dicari tahu, ternyata sukanya sama Big Bang sampai sekarang. Wah, sampai sekarang? Gitu. Iya dong, sampai sekarang. 2008 sampai 2020. Sama gila keren banget. Nah, kita next berikutnya di Big Bang kan nggak cuma satu orang, banyak kan membernya. Suka siapa jadi salah satu? Yang pasti si Naga ya, Babang Naga. G-Dragon. Tapi itu sih emang udah paling nomor satu banget. Alasannya kenapa kok bisa suka sih sama GD? GD yang pertama dia tuh kayak yang ala-ala bad boy swag gitu nggak sih, kayak yang dia tuh laki banget, kayak yang udahlah speechless banget gitu kan. Terus sama dia tuh juga kayak yang ciptain lagunya gitu, bahkan dalam sekali denger aja tuh orang bisa suka ciptaan lagunya dia gitu. Lagu-lagunya yang dia ciptain tuh kayak easy listening gitu nggak sih, kayak langsung bikin earworm gitu. Nah, terus kayak suaranya dia tuh lagi kayak gimana pun juga, suaranya GD nih gitu. Terus musiknya juga YG banget gitu. Berarti alasannya kenapa suka sama Big Bang karena emang di diri Kataya sendiri kayak
gila jiwa gue tuh swag banget gitu ya, makanya suka sama Big Bang, terlebih sama iya, hip hop banget gitu. Emang gitu sih. Jadi gini ya teman-teman penonton Torik Cetar. Jadi tuh gua kenal sama KTA ini pas lagi di Sahabat Korea ya, salah satu program dari kedutaan untuk mempromosikan Korea gitu. Nah gue juga ngikutin Instagramnya KTA, kita juga saling follow gitu. Udah, emang kayaknya aku juga punya sebenarnya teman dance cover gitu, tapi perempuan juga, cuman dia kayak terlalu girly gitu loh, tau kan yang ya kayak Twice yang lain gitulah pokoknya yang gitu kan. Terus aku pikir ini KTA ini dance cover juga, tapi kok beda, maksudnya perempuan yang swag gitu loh, kayak macam Blackpink gitu. Jadi kayak cobalah kita bikin konten gitu kan. Makanya kemarin ngubungin lah, ya bisa bantu nggak bikin konten gitu. Waktu tersampaikan. Terima kasih banyak loh atas waktunya kan. Oke, kita lanjut. Nah, makasih juga loh undangannya ya. Ya kan kakak seorang mahasiswi jurusan hukum kan. Nah, bisa nggak sih ngebagi waktu antara ngefans, ngebucin, sama belajar? Susah nggak tuh kira-kira? Kalau soal susah waktunya atau enggak sih, itu gimana cara kita ngaturnya aja ya. Paling kalau misalnya kayak nge-fandom juga yang nggak terlalu jadi fanatik banget. Kalau waktunya kuliah ya kuliah, cuman kalau emang lagi mau ngebucin banget di saat kita lagi banyak-banyaknya tugas atau apa, itu kalau dengerin lagu pasti moodnya langsung naik. Itu kayak popers banget kalau lagi dengerin lagu gitu. Cuman minusnya gini loh Pak, kita lagi ngerjain tugas. Nah, lagi ngerjain tugas, dengerin lagu yang kita suka, terus kan hit you with that truth tuh. Lagi ngetik kayak gini terus langsung tahu-tahu tuh pulpen ditaruh langsung cucu gitu. Jadi kita joget sendiri. Iya. Kayak minusnya sih kayak gitu aja. Cuman untuk kayak yang untuk nge-fandom atau ngebagi waktunya, ya nge-fandomnya sekarang dikurang-kurangin dulu, kayak nonton-nonton konsernya juga dia dikurang-kurangin dulu lah, daripada buat buang-buang buat kesenangan terus, mendingan buat yang tabungan buat kuliah dulu lah, sekarang fokus dulu gitu. Jangan yang terlalu fanatik banget sih. Oke, ikutin aja alurnya. Iya betul, ikutin aja, yang penting tetap santai tapi kita masih ngikutin K-pop ya. Nah, jangan sampai ketinggalan beritanya juga. Itu soalnya enak kalau anak-anak K-pop lagi kumpul tuh buat bahan gibah tuh enak. Nomor 1 mah tetap mau K-pop mau gibah aja lanjut. Tetap. Tetap. Nah, tadi kita udah menyinggung sedikit tentang K-pop gitu kan. Sekarang kita pembahasan lagi ke masalah, bukan masalah pribadi, tapi kehidupan pribadi seorang KTA. Karena kita masih hukum. Mungkin di antara para penonton Torik Cetar nih ada yang penasaran. Ada yang mungkin yang baru lulus SMA terus mikir, aduh pengen masuk jurusan hukum, gimana ya rasanya gini, bisa dipikir nggak? Kenapa kok bisa masuk jurusan hukum gitu loh? Sebenarnya masuk fakultas hukum juga bukan karena kemauan sendiri nih, ini kecebur nih, sumpah udah terlanjur basah nih. Nah itu karena dari orang tua ya, dari orang tua tuh pengen salah satu anaknya itu pengen kerja di firma hukum lah, biar kayak ala-ala K-pop itu kan keren ya. Di drama-drama gitu kan keren kan, kebayang nggak sih seorang Thea? Aduh, jatuh. Nah, terus kayak yang suka nonton, awalnya juga nolak kan, cuman kalau dipikir-pikir lagi, diinget-inget lagi, nonton film-film Korea yang ada tentang kehukum-hukuman gitu, kayaknya keren gitu loh. Banget. Mantep banget. Sebenarnya masuk fakultas hukum juga yang agak-agak pusing sih gitu, karena kan memang benar-benar buta hukum, nggak ada basic sama sekali lah di kayak sejarah, pendidikan kewarganegaraan gitu. Tapi kalau misalnya sambil dijalanin, belajar terus, ngulik terus, ikut organisasi yang bersangkutan dengan fakultas hukum gitu, itu pasti ngebantu banget sih. Ya, tapi ada nggak sih kesulitan dalam belajar gitu loh? Mata kuliah apa gitu yang paling susah banget nih, ada nggak kira-kira? Ada, itu namanya pengantar hukum Indonesia, itu susah banget karena dosennya itu dikit-dikit tuh nanyanya bagaimana, kalau udah depannya bagaimana tuh udah kayak yang nggak bisa kopas banget dari Google, kayak udah benar-benar harus yang pakai otak sendiri gitu, apalagi sekarang itu daring kan, susah banget tuh kalau udah nanya bagaimana gitu tentang hukum di Indonesia saat ini, gimana hukum Indonesia dengan negara lain tuh perbandingannya gimana, tentang kayak gitu sih. Jadi benar-benar harus mikir ya jawaban kita sendiri gitu ya. Iya, gitu. Tapi kebanyakan kalau misalnya Iya. Lanjut. Nggak apa-apa. Lanjut aja. Cuman kayak misalnya suruh kayak bandingin hukum di keadaan Indonesia sekarang dengan negara lain tuh
kayak gimana gitu kan. Nah paling aku kayak ngebandinginnya karena aku K-pop juga, senang Korea juga, apa-apanya tuh kayak update tentang Korea, apalagi dari sahabat Korea juga kan 2020 kita banyak posting tentang kulturnya Korea gitu. Jadi aku kayak sering ngebandingin Indonesia dengan Korea Selatan gitu, dan itu kayak yang nggak usah pakai mikir lagi tuh udah kayak langsung ketik udah langsung jadi tugas gitu sih. Ya. Enak banget. Iya benar-benar. Iya. Itu kesulitannya ya ada lah, itu mungkin salah satu kesulitan beberapa masuk fakultas hukum gitu kan salah satunya. Tapi kalau di fakultas hukum tuh ada nggak sih sebenarnya aku juga penasaran ya. Mata kuliah tuh belajar tentang hukum internasional, itu dipelajarin juga? Itu pasti ada, cuman untuk di semester sekarang ini belum masuk nih, mungkin nanti semester selanjutnya gitu. Untuk di semester sekarang belum ada, itu pasti ada. Hard banget itu, makin mind blowing banget ya. Makin meledak gitu kan, berasap-asap. Nah sebenarnya emang cita-citanya tuh mau jadi apa Katea tuh sebenarnya kalau nggak jadi masuk hukum? Pengen jadi, setidaknya ya, pengen jadi trainee di YG aja itu udah yang dari dulu tuh udah yang sampai apa sih ikut latihan pasti kalau anak K-popers gitu, apalagi dancer tuh pasti tahu lah yang namanya Invasion gitu. Invasion dancer, kayaknya sahabat Korea kita, sahabat Korea 2020 kita juga ada kan yang dari Invasion. 2020 ada emang? Ada yang dari Invasion Boys. Nah, gitu ada, dan aku sampai ikut kak siapa ya, dia tuh yang kayak bahasa isyarat gitu juga loh, aku nggak tahu, aku lupa namanya siapa, sorry banget. Nah, itu. Nah, SK 2020 cuman ada miskomunikasi, daftar ulang harusnya udah nggak bisa kan, cuman udah ya udah join aja lagi gitu. Oh iya aku tahu. Oh gitu. Nah gitu kan, masuk sampai audisi, mau audisi gitu kan di Invasion gitu, tapi ternyata kayak yang terlalu susah gitu loh. Akhirnya aku sekarang masuk di Lia Force itu khusus yang kalau YouTube-nya itu khusus yang army lah gitu. Kita para army gitu. BTS, lebih ke BTS. Gitu. Setidaknya cari-cari pengalaman, siapa tahu nanti ada audisi lagi, boleh ikut lagi. Terus di sini kan karena Korea kakak spesialis hip-hop gitu kan, jadi kita bakal oke. Iya. Diskusinya begitu-gitu. Artis atau kadang random. Kalau aku pribadi sih random ya. Kalau aku lagi mau yang swag banget, ya bisa dance cover yang si BTS-nya itu atau NCT gitu. Kalau aku lagi mau yang girly bisa ke Twice, atau aku mau yang apa ya, yang swag tapi nyantai bisa cover si Blackpink gitu. Tergantung aja mau moodnya tuh kayak gimana. Aku pikir tuh gini kan, kadang ada tuh dance cover yang satu grup mereka misalkan spesialis tuh lagu-lagu Stray Kids gitu loh, jadi yang satu orang nge-role model Hyunjin terus gitu loh, tapi kalau kakak ganti kan ya, kayak random gitu kan yang dibawain ya? Iya, dari coachnya aku sendiri di Lia Force itu kayak yang dia mencarikan gitu untuk misalnya di BTS nih aku cocoknya sebagai siapa nih, dan aku ditaruhnya di posisi juga. Nanti kalau ada mau cover Blackpink nih aku posisinya di mana gitu, sesuai dengan vibes yang kita dapetin aja sih. Oh, baru tahu ternyata begitu ya dunia per dance cover. Oke, dapat ilmu baru nih kan kawan-kawan, teman-teman yang penasaran gimana sih rasanya jadi dance cover yang grup gitu kan. Kita lanjut yang berikutnya nih. Kesulitannya apa selama menjadi dancer ini? Dance cover ini kesulitannya apa? Kesulitannya kalau untuk dance cover solo mungkin soal waktu itu bisa terserah kita kan kapan aja gitu. Tapi kalau untuk tim atau grup itu waktu untuk latihannya tuh kalau aku pribadi kayak yang masih apa ya, jangan hari ini gitu, teman-teman hari Selasa bisa tapi aku tidak bisa gitu loh. Masih untuk tentuin waktunya, terus detail miss-nya, kekompakannya dari situnya sih, terus pembawaan vibes-nya gitu. Jadi kalau aku bawain si Suga
ya aku nggak bisa yang petakilan karena si Suga itu vibes-nya kan kayak yang full banget nggak sih gitu. Itu aja sih nyamain vibes-nya. Oh, berarti disesuaikan dengan idol yang kita rollkan ya, yang kita mainkan di situ ya. Harus ngikutin dari vibes-nya. Iya. Gitu, berarti jalannya juga masalah waktu ya, karena kan suatu hari juga mungkin udah semua orang tuh bisa dalam satu waktu. Baru tahu ternyata. Nih, tadi kan kesulitannya sebagai dancer. Nah, senengnya tuh kenapa sih kayak joget mulu gitu loh? Hal yang seneng dialami itu apa gitu? Senangnya gini, pertama itu bisa mengurangi tingkatan stres. Itu bagus banget. Kita lagi stres, kalau cuma dengerin lagu doang ya mungkin nanti jadinya kayak yang kita pikirannya rileks tapi badannya nggak sehat gitu. Tapi kalau misalnya kalian dance, kita lagi stres dengerin musik sambil joget-joget, kita sehat juga, keringet keluar gitu. Jadi yang malas olahraga cuman kayak boring gitu kan, nge-gym doang sendirian atau gimana jogging gitu, ya mendingan dance aja gitu. Selain tingkatan stresnya itu berkurang, kamu tuh juga bisa sehat gitu. Untuk kalian yang mau dapetin proporsi badan yang ideal ala-ala K-pop tuh bisa juga gitu. Nah, bisa. Karena kan ada orang mikirnya gini, aduh badan gue pengen body goal gitu, tapi malas olahraga, tapi ini suka K-pop, kenapa nggak gitu aja, bisa begitu kan? Nah, itu kenapa nggak dance aja gitu. Nah, terus kayak yang bisa nambahin kepercayaan diri tuh tinggi banget, sumpah. Nah, terus berikutnya nih, kalau selama latihan ya, kan tapi latihan grup ya, latihan yang dalam grup gitu, selama latihan nih, ada nggak sih sesama member gitu saling kayak iri gitu, kayak sirik, kayak oh dia cepet banget sih ngapalinnya, gue lambat, atau sebaliknya gitu ngapalin gitu. Ada nggak kayak rasa iri? Kalau di grup aku sendiri ya, itu kayak yang lebih nggak ada sirik-sirikan sih, kayak yang lebih kamu gerakannya coba deh lebih dipowerin lagi, kamu ketukannya kecepatan. Kita tuh kayak saling koreksi, nggak ada sih iri-irian. Sejauh ini belum ada iri-irian ya, karena lebih ke saling mengoreksi aja gitu. Karena aku kan punya teman dance cover juga di Bekasi kan, dia rumahnya. Nah terus dia bilang, terus aku nanya ke dia, lu pernah nggak sih ada rasa kayak iri-irian sirik sesama satu tim gitu ya? Terus kalau di grupnya dia, kalau gue ada gitu. Nah kan aku mikir ya, apakah mungkin semua grup dance cover kayak gitu? Maksudnya kan di situ mencoba untuk menonjolkan siapa yang paling powerful, bisa dibilang kayak gitu ya. Mungkin per satu orangnya, kalau kita lihat dari satu orang per satu orang gitu. Tapi ternyata emang tidak semua kayak gitu ya. Paling kalau untuk lebih iri-irian, perebutan posisi center sih. Posisi center. Iya, kalau misalnya kayak yang lu kok cepet banget sih hafal, itu sih lebih kayak yang saling koreksi dan saling membantu. Cuman kalau untuk yang posisi center, aku sendiri ya, waktu di Project Dynamite kemarin BTS, aku kan posisinya sebagai Suga. Nah, terus aku tuh mau ngisi posisi center si JK gitu. Aku tuh kayak, kok dia sih JK gitu. Aku juga mau dong posisi center gitu. Kayak bahkan aku sendiri yang ngerasa kayak gitu. Kayak yang lebih, kapan aku jadi center gitu. Iya sih. Karena kalau center itu kan kayak damage-nya tuh lebih ya, kayak gitu ya. Gitu, lebih pansos. Iya. Lebih pansos nggak tuh? Lebih pansos, lebih cepet tenar kan. Terus selama ikut dance cover yang per kelompok nih, pernah ikut kegiatan atau lomba gitu? Kalau untuk lomba aku sama tim yang baru ini, karena kan aku baru nih di tim yang ini nih, karena baru keluar dari yang lama lah ya. Nah untuk yang tim yang baru ini sih aku beluman, tapi kemarin di 2020 awal, pas awal-awal corona tuh kita ngadain relay dance cover gitu. Jadi karena lagi corona, kita nggak bisa ketemu langsung, ya kita bikin projectnya online gitu, barengan sama dance cover di Indonesia dari daerah-daerah gitu. Dan Invasion Dance Cover pun juga ikut berkontribusi, salah satunya dari Step by Step ID. Arah yo. Gitu. Kita singgung sedikit masalah
oh ya, baru satu pertanyaan lagi yang masalah bersinggungan ya. Kalau sesama dance cover, misalnya kayak dance cover A sama si B gitu ya, ada rasa ini nggak sih kayak lu jelek gitu loh, gue bagus, atau sebaliknya gitu? Pernah nggak di tim Katia tuh ngerasa kayak berdiskusi, kayak kita tuh ngejulit gitu loh, itu banget gitu loh. Nah itu pasti, apalagi yang sekarang ini tuh lebih banyak perempuannya, tahulah perempuan kayak gimana gibahnya. Itu pasti pernah ada. Kok dia kayak gitu sih? Orang kayak gitu gerakannya kayak gini, lembek banget sih. Kok nggak berpower gitu? Pasti itu ada sih, ngejulit-julit kayak gitu, ngejelek-jelekin gitu pasti ada. Semangat loh udah kayak gitu. Wah, terdepan ya. Oke. Invasion. Iya. Invasion dance cover, Invasion DC. Tahu itu kayak lumayan nge-hype sih, maksudnya kayak hype gitu loh dibanding dance cover lain. Aku lihat itu di YouTube kayak orang-orang ini invention apa sih? Kalau aku emang rada kurang tertarik bagian dance nggak terlalu paham sih. Kalau itu selalu di atas ya maksud aku ya. Tadi katanya juga bilang pernah ikut pendaftaran di Indonesia kan. Nah aku pengen ya audisi. Di apa kayak susah sih masuk itu gitu. Mungkin tahu sebagai pengalaman pernah di sana audisi. Gini, untuk audisinya juga yang dikasih gitu kan. Jadi ada namanya Kak Ales. Kak Ales itu dia bikin cover lagu yang bukan cover lagu, cover dance yang ciptaan dia gitu. Nanti di-share untuk calon-calon Invasion kayak gitu. Nah, nanti kita suruh bawain itu. Nanti penilaian itu dari dia sendiri kayak gitu. Dan kenapa aku mau daftar waktu itu, mau audisi di Invasion, mau gabung di Invasion, karena mereka tuh ngebuka peluang banget buat peluang lu mau jadi dancer ya ayo gitu. Kayak yang peluangnya tuh besar, kalau lu mau jadi dancer tuh di situ peluang lu tuh besar gitu. Kayak kemarin aja dari Pink Panda, dia tuh selalu trending gitu, dari How You Like That, terus yang sekarang Love Sick Girls gitu. Mereka tuh selalu trending. Siapa sih yang nggak mau gabung di Invasion kalau kondisinya kayak gitu? Peluangnya terbuka banget. Iya baru tahu aku sekarang ternyata seperti itu ya, sulitnya kayak tapi aku baru tahu nih dari Katea bener loh tentang kayak Invention segala macam. Maksudnya ada juga tadi audisinya ya kan, aku baru kayak ada juga gitu. Nah tapi kalau untuk yang sing aku karena kan aku lebih pakai di ini ya, di pemerintahan ya, ketimbang yang dunia jadi ya udah Koreanya gedein gitu ya, presiden Korea. Oke, nah terus gini, itu kan tadi kita ngebahas tentang dance cover gitu ya, kesulitannya apa, kesenangannya apa, mungkin jadi bisa tambah teman baru juga gitu kan, dengan berbagai ya kan, betul. Nah, kedengeran? Boleh diulangi dulu. Oke. Kan selama kakak dance cover gitu ya, dance cover siapa itu maupun yang solo ataupun yang grup gitu kan, secara bersamaan pasti mereka juga saling membantu nggak sih satu sama lain? Nggak cuma koreksi tapi membantu. Itu pasti itu pasti saling membantu gitu. Contohnya kayak yang misalnya kita kan juga kebanyakan kan perempuan itu kan susah untuk izin kan, paling nanti dibantuin untuk izinnya, terus kita ngejelasin ke orang tuanya kayak gimana buat nentuin waktu izinnya. Terus kalau misalnya ada kesulitan gitu kan, ya ayo kita latihan bareng gitu, di luar dari grup nggak apa-apa gitu. Kita latihan bareng-bareng, kesulitan itu di mana, ayo kita sama-sama koreksi. Nanti saat kita latihan grup, saat latihan ketemu grup nih, latihan bareng, nah kita tuh udah sama semua gitu gerakannya gitu. Oke. Nah terus next nih pertanyaan berikutnya, kalau kita lagi dance cover, semua tubuh gerak dong, dari mulai tangan, kaki, semuanya pokoknya tubuhnya itu gerak. Nah menurut Katea sendiri nih, bagian tubuh yang mana yang paling maksudnya susah untuk dilenturkan gitu loh, ibaratnya kayak masih kurang nih powernya gitu loh. Biasanya kalau untuk seperti itu ya, itu kebanyakan dance cover tuh untuk wave. Tahu wave kan ya? Kayak gimana? Badannya
set. Nah, itu sih paling susah sih wave kayak gitu. Nah, itu yang masih gitu ya. itu sumpah itu susah banget. Banyak latihan ya. Karena kelenturan juga tuh berpengaruh gitu. Apalagi kalau misalnya orang yang ikut dance cover, tapi itu dia kayak baru belajar di usia-usia yang badannya tuh tidak memungkinkan untuk secepat itu untuk lentur gitu. Jadi itu agak sulit. Nah, otomatis pergaulan atau pertemanan di dance cover itu banyak kan, kenal sama orang ini, kenal sama orang itu yang sesama dance cover gitu kan. Nah, pernah nggak sih Katia tuh ketemu orang yang dia tuh temen ya, tapi temen bukan ngeliat orang, melainkan temen. Dia tuh belajar dance itu lama banget, belet gitu, berarti kayak nggak hafal-hafal gitu. Ada nggak orang kayak gitu? Iya, itu ada, kebetulan banget, itu baru banget di Project Dynamite yang kemarin. Dia center, tapi kayak yang salah mulu, nabrak lah, terus gerakannya salah terus. Kayaknya tuh yang bikin gondok juga ya. Capek latihan dari jam iya, dari jam 9 sampai sore jam 5, dan itu istirahat cuma buat minum, makan siang, abis itu latihan lagi nonstop karena ngejar banget. Dan dia tuh salah-salah terus, udah mau di akhir, udah mau di ending, karena dia yang salah ya kita harus ulang lagi dari awal gitu sampai dapet. Dan rasanya tuh kayak yang, lu tuh center, kenapa sih lu susah banget gitu, tukeran posisi aja deh sama gua gitu. Rasanya itu ya. Nah, mungkin dari penonton ntar ada yang penasaran nih, gabung ke dance cover itu bayar nggak sih sebenarnya? Untuk audisi aku pribadi itu nggak berbayar ya. Cuman kalau ada project biasanya ya kita harus kayak yang nggak ada yang gratis kayak gitulah ya, untuk kostum, make up. Nah itu ya harus siap sih ngeluarin biaya pribadi kalau untuk jalanin project gitu aja, kecuali kalau memang kita tergabung dalam agensi atau manajemen besar yang semuanya sudah ditanggung dan kita cuma tinggal latihan gitu. Cuman kalau untuk dance cover biasanya untuk kostum, make up ya kita harus modal. Masa mau keren nggak mau modal sih gitu, modal dulu baru nanti kita tuai. Menarik juga ya. Nah, tadi kita ngebahas tentang dunia per dance coveran. Nanti akan kita bahas lagi mengenai dunia dance cover. Terus habis itu kita next berikutnya pengen ngebahas tentang kebudayaan nih, kebudayaan Korea sama mengenai pariwisata. Nah, katanya kan suka banget sama K-pop sama ke drama. Emang Korea tuh banyak ya, ada K-beauty, K-food, K-content, K-culture, ya kan, K-tourism, wisata sama kebudayaan. Nah, sekarang kita pengen ngebahas tentang kebudayaan sama pariwisata. Dari pariwisata dulu deh. Kira-kira kalau dari pariwisata tertarik tuh wisata Korea apa sih yang pengen banget dikunjungi gitu? Dan apa alasannya? Aku pengen banget ke Jeju, sumpah. Aku tuh kayak yang lebih ke alam gitu kan. Aku tuh kayaknya suka alam gitu. Bahkan nggak harus kayaknya di Jeju itu kayak yang bener-bener desa, tapi tuh nggak terbelakang gitu loh. Iya nggak sih, Jeju tuh kayak desa, tapi tuh nggak terbelakang. Dan itu, iya, dan alamnya kayak yang, dia tuh maju, tapi tuh alamnya ya bener-bener kayak yang desa, gimana ya? Susah deh ngejelasinnya. Pokoknya tuh dia alam, tapi nggak terbelakang gitu loh. Dan itu pengen banget cita-cita sih ke sana, tapi belum kesampaian. Segera nanti, pada saatnya pasti. Oke, yuk kita berdua. Iya, terus jalan-jalan kita nanti di sana ya. Nah, kalau katanya justru malah kebalikannya dari aku ya. Kalau aku malah lebih suka tuh tempat jalan-jalan tuh yang ya suka alam, cuman kayak lebih in the city gitu loh, kayak Seoul, Incheon yang kayak bling-bling gitu. Raso. Ya tahu lah ya kayak gitu. Kayaknya lebih Korea. Gitu. Tidak menampik alamnya juga bagus sih kalau Korea ya kan. Nah, terus sekarang kita kebudayaan nih. 안녕하세요. 저는 타야입니다. 저는 인도네시아 사람이요. 안녕. Pernah ada di Omina Sem. Ya, tahu Opa Academy kan pastinya. Nah, sekarang itu Opa Academy ada di, nah itu aku di sana di Opa Academy. Terus pas semenjak
aku juga tahun lalu kerja juga kan, jadi nggak bisa terus di OPA Academy secara offline. Terus aku pindah ke online di Omi Nasem. Gitu. Itu tingkatannya sama, ada levelnya. Tapi sekarang udah selesai. Kalau kayak kalau di KCC tuh ada tingkatan Sejong 1, Sejong 2 gitu kan. Nah, kalau aku itu lebih ke yang waktu awal-awal tuh pengenalan Hangul dulu gitu. Hangelnya bisa atau enggak dikenalin Hangul dulu, terus kayak yang lebih ke conversation sih. Tapi katanya tahu kan ada pusat kebudayaan Korea di Jakarta yang tahu kan? Ya, bisa diulang sorry? Katanya tahu KCC kan? KCC Indonesia. Ya. Nah, kan di KCC itu ada banyak tentang kebudayaan kan. Dari mulai pansori, habis itu tari tradisional, musik tradisional, les bahasa juga. Nah, kira-kira ada nggak sih sempat kepikiran? Kayaknya gue pengen coba yang baru deh, les budaya gitu loh. Entah itu musik atau tarian gitu. Ada nggak sih? Nah, karena aku lebih ke dancer, nah aku tuh pengen nyoba yang sesekali tuh pengen nyoba yang tari tradisionalnya Korea gitu. Tapi belum kesampaian nih karena pertama karena waktunya juga ya, itu sih. Dan itu pengen banget sampai sekarang tuh pengen ngerasain belajar tradisionalnya Korea gitu. Tapi yang biasanya hip hop ya, tapi jadi kayak lentur. Iya, gemulai dikit ya. Iya. Oke, menarik juga, berarti ada rasa daya tariknya ya. Oke, nanti pembahasannya bakal kita lanjut, tapi aku mau izin nama Katea sebentar, aku pengen ada iklan dulu sedikit ya. Oke, nggak apa-apa, tunggu sebentar ya. Oke teman-teman, tadi udah ngebahas kan mengenai tentang dance cover dan juga ada pusat kebudayaan dan juga ada pariwisata Korea. Nah di sini aku pengen kenalin kepada teman-teman penonton Torik Cetar, kalau kalian ingin belajar les bahasa Korea ataupun kebudayaan Korea, tari tradisional ataupun alat musik, kalian bisa mengunjungi websitenya KCC yaitu http://id.koreanstreetculture.rg/id. Di situ udah lengkap banget mengenai tentang kebudayaan Korea yang ada di Indonesia kalau kalian ingin belajar lebih jauh. Atau kunjungin aja Instagramnya di @id. Atau misalkan sulit juga kalian pengen ke sana, boleh, adanya di Equity Tower kawasan SCBD Jakarta Selatan lantai 17. Jangan lupa kalau ke sana tetap bawa KTP karena untuk ditukarkan melalui pakai ID card gitu. Tapi karena sekarang masa pandemi jadi tidak bisa ke sana, semua dilakukan via online. Oke, tadi itu masalah kebudayaan. Sekarang masalah pariwisata. Kalau kamu ingin pergi ke Korea tapi bingung mau jalan-jalan kemana nih, datang aja langsung ke website korea.id. Di situ udah lengkap websitenya mengenai pariwisata Korea. Di situ udah ada terjemahan Indonesia juga, jadi nggak usah bingung mengenai Dayung, learning lu. Tangi dan gitu ya. Kalau masih ada yang Gue periksa di sini namanya nggak ada. itu adalah Korea Bahasa Inggris. atau Dayung. bisa dibilang Instagram. Coba bahasa Inggris sambil jawaban gue dulu. Supaya kalian Itu tahu lagi gitu terus ya. aja gue cuma di sini. Banyak banget Di mana dia? ada kesehatan, ada wisata alam, terus ada juga di sana tentang festival-festival dan terjadwal sudah. Kalau kalian pengen ke Korea, di situ tinggal lihat aja jadwal-jadwalnya. Oke, jangan lupa kunjungi juga di @ktoid gitu aja. Oh, ini ya. KCC ID dan juga KTO ID. Oke, jangan lupa follow ya. Kita lanjut bersama Katea masih tersambung di sana. Masih dong. Oke, kayak reporter ya. Kita lanjut ke segmen kedua. Tadi ke segmen pertama kita udah membahas nih tentang dance cover gitu ya. Terus segmen yang kedua ini namanya segmen K-pop. Nah, aku juga pengen tahu apa ya namanya ya? Tentang dunia pertunjukan. Udah lu mati, gue nggak kelihatan lagi. Tentang di awal. Mataku sakit juga 32 hari minggu. Iya kan, karena tampilannya kayak wah gila, X banget gitu kan, yang masalah sih gitu. Nah sekarang aku pengen tanya nih, tanggapan Katea terhadap idol Korea yang operasi plastik gimana tuh? Kalau aku pribadi ya, untuk kayak yang operasi plastik, aku nggak yang terlalu gimana ya. Apalagi untuk Koreanya sendiri, standar kecantikan itu tinggi banget gitu. Orang Korea di sana mungkin udah orang Korea di sana ya sebening-beningnya mereka gitu, cantik-cantiknya mereka di mata kita gitu, orang Asia di sini. Di sana
standar kecantikan itu tinggi banget, jadi ya nggak ada besar kemungkinan juga mereka itu bisa insecure juga kan. Kalau menurut aku selagi operasi plastiknya itu untuk menambahkan kepercayaan diri seseorang sih ya aku sih fine aja gitu, nggak masalah kok. Berarti nggak masalah ya kalau ada idol Korea yang operasi plastik gitu ya? Nggak masalah sama sekali. Itu untuk menambahkan kepercayaan dia sendiri, apa salahnya gitu, daripada dia jadi bahan bulian, jadi nanti apalagi kan untuk kasus bunuh diri di sana gara-gara bulian itu kan tinggi ya. Jadi apa salahnya? Nah, terus aku jadi tanya nih sama Katea nih, kalau misalnya ada orang, misalkan gini ya, Katea tahu bahwa ada artis Korea itu yang operasi plastik, tapi fans ini tetap enggak kok dia nggak operasi plastik, kayak menampik gitu loh, kayak menganggap bahwa emang murni bukan. Yuk, gue satu lagi yuk ketemuan orang apa dia gitu. Nah, pernah nggak ngalamin kayak gitu? Tahu saya sampai rumah. Itu sering banget sih, apalagi kayak yang selalu nongol di feed gitu kan. Dan itu tuh kayak yang ih apaan sih, dasar fans bocil gitu. Ya udahlah, fans bocil mah apa sih? Gitu, kayak ya udahlah gitu, daripada kayak yang ngapain gitu ngebelain mereka secara fanatik kayak gitu. Toh mereka aja nggak tahu lu hidup gitu. Jadi ya udah terserah aja sih mau idol lu operasi plastik atau enggak, juga dia kan operasi plastik nggak pakai duit lu, terus kenapa lu fanatik gitu, kenapa lu ribet? Aku sih lebih mikir kayak gitu sih. Ngapain orang yang ribet ya, lagi juga artis yang operasi plastik tidak menutup kalau lu nggak bisa diberas gitu kan. Nah, Oke, sekarang videonya udah mau agak pedes ya. Tapi sebelum itu masih ada 2 pertanyaan lagi terakhir. Aku pengen nanya nih, pendapat ya, seorang jurusan hukum pula mengenai War K-pop. Yes. Oh my god. Kedengerannya tuh bikin yang speechless sih, kayak yang ya mau ngomong gimana gitu, mau diomongin pedes apa enggak nih. Silakan gitu. Oke, karena ini namanya Bacot Podcastnya Horik Opa Cetar yang super mega bintang. Oke, jadi kita belak-belakan aja untuk yang war K-pop gitu. Please deh, bocil-bocil, fans bocil gitu kan, entah lu bocil atau apa gitu. Ngapain sih ngewar kayak gitu? Lu ngebelain idol lo kayak gimana juga, idol lo tuh nggak tahu lu hidup gitu. Cintain apa sih, sukaan itu jangan yang berlebihan gitu. Apa sih, kalau lu suka ya udah lu suka gitu. Kalau emang lu nggak suka sama orangnya, ya lu nggak usah ngehujat gitu. Emangnya lu bisa gitu kan, kayak yang hidup kayak mereka gitu, mereka bisa keluarin kreativitas mereka gitu. Jadi nggak usah yang ngeluar kayak yang, apalagi sekarang nih, mohon maaf aja nih ya, itu kayak yang lebih banyak ke si antara ngeluarnya itu antara si Army dengan Blink sih, kayak gitu. Itu nggak udah sih, itu selalu muncul di feed sih, asli, sumpah asli. Dan aku tuh kayak panas sendiri gitu. Apaan sih, itu nggak harus selalu debatin gitu loh, bocil banget, udahlah skip gitu, nggak ada udahnya gitu. Lu nyalain ini, nggak ada udahnya. Oke, itu adalah petuah ya yang diberikan oleh seorang Thea mengenai war K-pop. Oke, sekarang pertanyaan terakhir nih sebelum mengakhiri konten ini. Pesan orang yang suka war melalui media sosial, tapi ketemu langsung ciut. Oke, jadi ada, ini pas banget nih kasusnya teman aku kemarin ya, yang cetar juga. Teman aku kemarin yang cetar juga, itu kena masalah yang seperti itu kan. Iya. Nah, kena masalah yang seperti itu. Kalau untuk yang war kayak gitu, please deh, kalian itu sebagai netizen, julid boleh, tapi julidnya tuh ngotak gitu loh. Jangan yang sedikit-sedikit baru baca headline-nya, belum baca isinya gitu.
itu kayak langsung mudah termakan stigma-stigma yang dikasih sama orang lain gitu loh. Kalian jadi netizen itu julid boleh, tapi please deh harus cerdas gitu. Sebelum lu mau membenarkan stigma dari orang-orang di situ, ya lu harus cari tahu dulu gitu. Sebenarnya apa sih isi dari konten itu kayak gitu. Dan jangan salah, kita itu di Indonesia, hukum Indonesia itu kuat ya, dan sifatnya itu memaksa juga. Kalau kalian ngeluar di sosial media kayak gitu, itu ada pasalnya juga. Kalian bisa kena undang-undang ITE gitu. Apaan tuh beta di sini cara Oh my god. Aku banyak kasus. Aduh, Nanti mau mandir dulu ke Polda laporan. banyak kasus. Oke, aku bakal berusaha keras, tenang aja. Tapi masalah yang diceritain kayak masalah aku deh kemarin sama Itu dia, itu bisa kena undang-undang ITE. terutama Gimana cerita lu lagi tanpa melihat fakta yang ada gitu ya. Percaya aja Network udah bagus itu, Bang. awalnya yang jelas dulu baru lu bisa berbaik. Aduh, maaf banget nih agak berisik nih ya. Gak apa-apa. Mohon maaf banget agak berisik. Aku gedein karena aku mati. Oke, makasih. Sorry banget nih, soalnya aku juga lagi nggak di rumah. Terus K-pop kali ini terima kasih banyak udah jadi bintang tamu ya. Udah daftarin udah ini kan perpanjang apa? Udah lu nganterin malam. Udah dong. Udah. Lanjutannya apa 2021 tetap ada sih SK 2021. Oke. Terima kasih banyak Kak udah jadi bintang tamu loh di video kali ini. Excited banget gak sih tahu-tahu diundang sama excited banget tahu-tahu dapat undangan dari Orik Opa Cetar. Oh my god. Gak nyangka banget asli. Oke. Terima kasih telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel YouTube ini. Oke. Halo.